Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dijelaskan dari Gus tentang kembalinya manusia, bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Jasad kembalinya ke tanah, ruh ke Allah, sehingga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang perlu saya tanyakan Gus, bagaimana kaitannya dengan kembalinya jasad ke tanah? Itu kan memang ada ya berita salah satu jasad itu yang tidak bisa kembali atau utuh, terutama orang-orang alim. Yang kedua Gus, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Dumateng para kiai, sesepuh bini sepuh, jemaah sedaya ingkang wonten Beton, Menganti, Gresik dan sekitarnya. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih dikersakake Allah untuk menjalankan ngaji bareng rutinan setiap Jumat lagi. Lalu niki boten pitakon tentang Allah. Sampai di manakah kedekatan Allah pada hambanya? Hal ini pernah dialami oleh Kanjeng Nabi terhadap para sahabat ketika saat beliau menjelaskan tentang keihsanan, Islam, iman, ihsan. Tentang masalah Allah itu kedekatannya sampai di mana terhadap hambanya. Begitu langsung Allah menyuruh menjawab terhadap Kanjeng Nabi yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah 186 kalau nggak salah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tatkalane hamba iki umatmu takon nang awakmu Muhammad tentang saya, anni saking ingsun Allah, ya jawaben fa inni qaribun, aku iki idek. Nah, bahasa dekat itu bagaimana? Kedekatan Allah terhadap hambanya niki miturut perjalanan si salik menuju wusul Allah itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang ada di Islam tidak sama di iman, begitu juga di ihsan. Golongan yang ada di Islam, Bapak Ibu, jawabannya la ilaha illallah. Jadi Allah itu masih samar. Allah itu masih gaib. Jangankan kita ketika di Islam
yang imannya Islam itu di nurul iman, di luar aktivitas sholat, di dalam aktivitas sholat yang secara syar'i betul-betul menghadap terhadap Allah itu pun tidak bisa. Hati ini bisa tawajuh, bisa khudur, bisa syuhud terhadap Allah, sehingga kita golongan yang ada di la ilaha illallah sampai kapanpun kita itu masih samar, masih samar. Padahal Rasulullah pernah bersabda, pernah menyampaikan lewat apa yang telah difirmankan Allah tentang fattabi'uni. Jikalau kau betul-betul cintamu ingin diterima oleh Allah atau kau dijadikan sebagai kekasih, ya fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Lah perkara mengikuti Kanjeng Nabi niki pada umumnya mayoritas umat manusia khususnya umat Islam itu di jalur syariat fakot, jalur syariat saja. Sedangkan di jalur hakikat dinu tauhid iki jarang umat Islam mau mengikuti Rasulullah. Karena apa? Pertama, karena kita ditakut-takuti. Ditakut-takuti golongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya ajaran dinut tauhid ini sesat. Ada yang menakut-nakuti seperti itu. Lah, yang penting lakumu syariat iku toton, hakikat itu sesat. Ada. Subhanallah. Padahal jelas-jelas di dalam surah Al-Imran ayat 31 Rasulullah mengatakan seperti itu. Kan sudah dipetak-petak. Bahwasanya ajaran Muhammad yang di jalur syar'i itu mendidik jasad, sedangkan di jalur hakiki, hakikat itu mendidik ruh. Sehingga sampai kapanpun kita ketika saat di jalur Islam yang imannya kita itu di nurul iman, tetap Allah itu gaib alias samar, tidak memandang kita punya status apapun. Apakah kita dihormati seseorang karena status kita? Enggak bisa. Niki pun paten, Karena apa? Karena kita mengingkari ajaran Rasulullah dinut tauhid ini. Mereka ketika saat disampaikan, diperingatkan Allah tentang dinut tauhid, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum, disampaikan atau tidak ajaran Rasulullah tentang dinul haq, dinul tauhid ini, dia berkata la yu'minun. Ya sudah, itu urusan beliau-beliau, urusan mereka. Tapi ingat, ayat ini ada terusnya, khatamallahu ala qulubihim, akibat daripada kita menolak ajaran dinut tauhid ini,
Khotam itu bahasa tutup, bahasa kunci. Bahasa khotam Allah, khotama ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine mereka. Dikunci tentang apa? Dikunci tentang bahwasanya Allah hakul mubin, Allah itu nyata. Sehingga jangan heran ketika kita masih di luar jalur dinul haq, Allah itu samar. Padahal nyun sewu Pak, antara kula jenengan iki ana sapa? Ini yang harus kita bedah. Allah kan sampun dawuh, Muhammad tatkala hambaku tanya tentang aku ya fa inni qaribun, jawaban sesungguhnya aku dekat. Lah, kedekatan Allah terhadap hambanya itu sampai di mana? Niku lihat posisi kelas kita. Kalau posisi kelas kita masih ada di Islam, belum di ihsan lho Pak ya, mesti ndoting ndukur. Kono lho Gusti Allah iku, samarku layangan bedot, samarku. Dan juga Allah bersabda dalam surah lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku luwih katimbang urat nadi. Niki yang bisa bertafakur tentang Allah, yang mau bertafakur tentang Allah, hati yang sudah menerima ajaran Rasulullah di dinu tauhid. Selain itu mboten. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan wazayyana a'malahum, disibukkan dengan sesuatu yang dibikin nafsu sebaik mungkin sehingga kita terbuai dengan perkara tersebut. Ini mereka yang hatinya sudah menerima dinu tauhid, beliau ini Bapak Ibu jenengan pasti bertafakur terus tentang ayat niki Al-Baqarah 186 niki. Ya 186 atau berapa itu, mohon dicek nanti. Wa idza sa'ala katat kalane kau ditakoni Muhammad, ditakoni sinten ibadi hambaku tentang ani saking ingsun aku, jawaban Pak ini koribun, aku iki Bapak Ibu, oleh karena golongan kita yang masih ada di jalur syar'i faqat ninggilah kita menganggap bahwasanya Allah gaib atau samar dikarenakan ainul basyirah kita itu terhijabi dengan sesuatu selain Allah sehingga tidak tampak, tidak nyata, nyatanya Allah di dalam diri kita. Sehingga tadi saya tanya, antara kula mbak sampai ini kini sopo? Oh hawa, lah ngoten nah, angin, lah ngoten nggih. Ya saya jamin, nek Allah nggih mriko, Pak. Nek Allah nduding ndukur, terus bagaimana? Allah dawuh, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yen Allah itu awal ya akhir, dalam ya luar. Yes. Jadi miturut ayat ini untuk golongan kita yang masih ada di nurul iman atau Islam kita itu masih nanggone nurul iman, masih samar Pak, nggak bisa pun setunggal. Jadi kalau golongaken ngoten niki Islam lajeng wih wenake gede iki Islam iman lajeng ihsan. Islam iku
ngene ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah berarti wis Islam. Syaratnya ngoten. Lah niki kebanyakan kita itu duduk di takholli. Dalam hati oleh karena ada hijab, diri kita yang menjadi hijab nih Pak, diri kita. Diri kita yang menjadi hijab itu dengan Allah sehingga kita secara otomatis ngakoni yen aku sing yen aku sing sholat, yen aku sing bertumindak, cara makhluk yang bertindak, yen makhluk kae sing bertindak. Hati tidak ada tali sambung nang Allah mboten enten. Mboten enten. Masih hati kula masih meyakini, mengimani yang berperan di segala hal apapun, baik diri saya maupun di luar diri saya itu adalah makhluk. Sampai kapanpun hati kita mengatakan bahwasanya Allah itu sam alias gaib alias Bapak Ibu, apa sebabnya kita itu kok mengatakan bahwasanya Allah itu gaib? Karena kita mengingkari ajaran Rasulullah ini. Dan ini digegem rapet mulai zaman Sayyidina Ali, sakbadane Sayyidina Ali sampai 2014 ini digegem rapet. 2014 ini digegem rapet yang alasannya itu takut fitnah jikalau disampaikan di tengah umum. Ada yang menentang, artinya ada yang nekat untuk menyampaikan beliau Sayyidina Ali. Akhirnya bagaimana? Ahli kitab bersepakat bahwasannya Sayyidina Ali itu sesat, akhirnya dipenggal. Hasan Husain dipenggal. Oke, ketakutan. Mulai zaman sakbadane Khalifah Sayyidina Ali itu sampai 2014 niki Pak, di tengah jalan ada yang nekat Pak menyampaikan ana al-haq la fi jubati illallah sinten al-halat akibatnya nggih dibunuh. Ning Indonesia ada sinten Pak? Syekh Siti Jenar. Ketakutan khawatir fitnah itulah akhirnya beliau masyayikh itu bukannya nggak berani, mboten. Memangnya dikondisikan Allah supaya nanti pada suatu saat akan ditampilkan liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Kafirun memakai makna walaupun di tengah umum akan disampaikan. Makanya aja heran sampai di YouTube saat niki do berani, lah ngoten nah. Pun podo berani pun. Do berani. Pun mestinya kita harus naik ke iman. Iman ini tidak hanya di nurul iman yang dilakukan oleh golongan kita yang ada di Islam nurul iman. Nurul iman. Jadi ning kene wonten hakul iman. Imane wis tegak. Iman yang sudah tidak tembung jari atau katanya. Siapa Allah itu? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jari sapa? Pangeranmu iku Allah, umat Islam. Dari Quran. Zaman kita yang disampaikan oleh para ulama guru-guru. Jarine. Nah, kalau sudah naik ke iman yang hakul iman, ini ada upaya untuk membuktikan siapa Allah itu. Jalurnya kita harus mengikuti kanjeng
Kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek kau ingin jadi kekasih Allah, kekasih kan mesti ketemu, Bapak. Ketemu. Harus ketemu. Nek dereng kepanggih itu belum dikatakan kekasih, sik merindukan banget. Belum ketemu. Sik nadar. Dereng khitbah, dereng abdu nikah. Sik di kanan hik kono lho ngresik beton ono arek wedok ayu jan tenan. Mungkin awakmu seneng duduno fotone. Oh iya, durung ketemu. Napa niki diwastani kekasih? Dereng, Pak. Hati pun ono tondo-tondo ingin mengenal. Berarti hati siapapun yang ingin mengenal Allah, mau tidak mau harus terlibat hatinya menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nggak boleh tidak. Sehingga mengapa Rasulullah ketika saat uzlah di Gua Hira itu karena beliau tentunya sebelumnya itu sudah diajarkan Allah tentang dinu tauhid niki. Kan sudah dikatakan Muhammad agamamu ikuto nenek moyangmu Nabiullah Ibrahim. Agama yang bagaimana? Millata Ibrahim Hanif. Al-Hanif niku condonge ati lewat jalur dinu tauhid untuk menuju dan bertemu Allah. Itu millata Ibrahim Hanif itu di situ. Akhirnya ditanya, apa agamanya Muhammad? Agama beliau millah, mengikuti Ibrahim Hanif. Apa agama Nabi Ibrahim? Hanifah, condonge ati roh iki nang Gusti Allah. Berarti tauhid niku. Kalau hati sudah terlibat masuk menerima ajaran dinu tauhid ini, otomatis iki ranahnya bukan jasad, ranahnya pelakunya atau perjalanan laku niki mboten ngomong lakune jasad tapi lakune ruh. Fal ya'mal amalan sholihan di dalam surah Al-Kahfi niku maksudnya perilakune ruh pada Allah, amalan sholihan. Karena di situ menerangkan tentang masalah pertemuan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maksudnya Allah, fal ya'mal amalan sholihan. Itu perilakunya ruh, Pak, hati kita. Sebab hati kita sebelum kemasukan ajaran Rasulullah ini mengembang sifat-sifat celah. Ada hasud, tatkala saudara kita dapat nikmat, kita ndak, itu nang hati hasud. Daya kae ekonomine api, kita ndak, iri, hasud akhirnya muncul. Alah paling yang ngredit lah nyapo gegeran tutuk kuno iku wis kabeh dipatok-patok Allah dhewe. Urusan kebutuhan jasad itu kita sudah ditakar Allah piyambak. Tinggal kita menikmati bagaimana, sehingga di dalam manusia golongan itu ono fakir, ono setengah, ono kaya. Jadi ono menengah ke bawah, ada menengah ke atas. Ya wes, Allah tidak melihat itu, la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat itunya. Tapi Allah melihat bagaimana hatimu ketika menghadapi ujian dariku berbentuk menengah ke bawah, menengah ke atas. Ini pripun? Hati ini dekat sama Allah, mandang Allahnya atau mandang selain Allah. Hanya di situ, simple mawon. Kalau hati sudah terlibat, maka iman itu akan menjadi hakul iman. Sebelum menjadi hakul iman, di sini ada proses muraqabah, Pak. Atau kita sering sebut sebagai tahalli. Apa? Proses pembersihan hati
dari keakuan makhluk. Loh ini loh berarti tidak la ilaha illallah to la ilaha illallah, hanya ndak. Apa? Di situ ada proses la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Ketika proses la ilaha illa huwa itu sudah selesai, akan masuk anta. Dia, nek dia kan masih atuh toh Pak. Nek anta, panjenengan. Tidak ada Tuhan kejaba panjenengan, berarti wis dekat. Tapi belum ahad nih. Makanya kula sebut muraqabah. Apa muraqabah? Hati ini merasakan kehadiran Allah. Hati ini merasakan kalau kita selalu disawang, dimonitor oleh Allah. Ini mboten saged direkayasa loh Pak. Mboten saged. Kalau nur cahaya makrifat di dalam hati panjenengan ini sudah menyala, maka secara otomatis hati panjenengan akan merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan. Semua apa yang terjadi pada diri jenengan, sampai nggak mungkin ngaku-ngaku dari jenengan. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwa Allah Ta'ala. Jenengan justru mengukuhkan atau bersaksi atau mengimani yang berperan adalah Allah. Hidup tadi wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Lah, dekatnya Allah yang ada di posisi tahalli yang membawa huwa dan anta itu tidak sama. Ini mulai Pak, gambaran-gambaran selain Allah dalam hati panjenengan yang menjadi gelapnya hati itu saya suwe akan hilang. Iki proses tahalli, dan ini hanya dilakukan lewat uzlah dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran, Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya kau mengingat. Zikir mengingat. Mengingat itu hati sadar Pak. Ini Allah. Semuanya Allah. Hati klik untuk di sini tidak bisa direkayasa. Apalagi ketika saat kita menghadapi kondisi kopdi gak enak ngoten. Kayak niki wau kula ndugi mara sepah mriku sret. Lah kok mobil sing kiri niki spion niku ketatap apa mau. Jadi ketatap sepeda motor ngoten, akhirnya pecah spione. Logrok. Wis kari situ nyenting ini Pak. Nyenting to mriki wau perapatan pundi Bang mriki niki. Dalane kan alit Pak. Jadi simpangan kali Fortuner ya mau ngalah, kula pun mepet-mepet. Kula wis minggir, akhirnya sawantap sepion padha sepion. Ya sepione Livina ya ngoten niku kalah kuat, jeret anjing mekungkung ngeten. Jadi sepione sakniki kiwa tengen damel sepion tengah. Loh, rapena ta Pak ya? Loh, coba. Itu ulah siapa? Kalau kita duduknya hati ditakholi, pasti niki makhluk. Lah ngoten nggih. Gak trimo Pak, wis langsung gegeran tengah dalan. Iku pasti. Apa untungnya? Coba ayo jangan-jangan apa untungnya. Justru hati menjadikan amarah, ya toh? Muring-muring. Memang karakter kita kalau di sini seperti itu. Wiritane sik la ilaha illallah. Dereng saged mlebu teng mriki. Lho kula mboten ngilokne wong kene mboten. Kita semuanya memang ngalami seperti ini. Walaupun jenengan wis wonten iksan lah, biyen po lak yo ngene. Karena ini proses Pak. Proses Allah menjadikan ruh itu awalnya makrifat,
dalam kefitroan kemudian kotor terus bar ngono fitrah maneh kembali wa inna ilaihi raji'un. Seperti Nabi Adam mari ana surga gara-gara ngelanggar didelene ngene donya nok donya peteng kabeh akhirnya iso balik beliau iku fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin. Dadi kalimatin ngene iki kalimat itu dawuh-dawuh Allah yang langsung menyentuh dalam hati sampeyan nancep ning ati dina tauhid iki. Oleh karena sebab dalam hati kita itu banyak makhluk, ya tah? Imani hatiku makhluk. Kalau sudah masuk di sini, upaya membersihkan. Jadi tahalli niki, upaya membersihkan dari perkara-perkara selain Allah yang tadinya kita imani. Ini hanya dengan uzlah Pak Zuhud lakuni zikir niku. Lah zikir ikulah yang nantinya akan menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Siapa mereka yang dinyalakan oleh Allah? Nurun ala nurin yahdillahu binurihi mayyasha. An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin. Ya niki sing dimaksud nur makrifat, Pak. Makrifat. Yahdi sapa Allahu Gusti Allah. Yahdillahu linurihi mayyasha. Mereka yang diberikan cahaya Allah adalah orang yang hanya dikehendaki Allah. Yahdi bakal memberikan sapa Allahu Allah linurihi maring cahayane Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti orang yang tidak dikehendaki tidak akan bisa. Siapa itu? Mereka ini yang mengingkari ajaran Rasulullah ini di dinul haq. Sebab ajaran Rasulullah di dinul haq ini ajaran yang menghantarkan ruh untuk bertemu terhadap Allah. Bagaimana Allah menjelaskan dalam salah satu ayat, qad khasirul ladina kadzabu biliqaillah. Sungguh merugi, sungguh celaka orang yang mengingkari kadzabu biliqaillah tentang pertemuan terhadap Allah. Ini berarti siapa yang dikehendaki Allah nur makrifat ini adalah mereka yang sudah menyadari bahwasanya ajaran Rasulullah lewat dinul hakikat ini untuk mendidik ruh supaya punya akhlak ilahiyah pada Allah, supaya bertemu terhadap Allah. Akhirnya zikir dibuka, Pak. Zikir wis melampah, barulah mereka itu dalam hatinya akan menyala lentera atau lampu makrifat pada Allah. Kalau sudah menyala, maka di sini disebut ihsan. Ihsan berarti sudah tajalli. Mriki wis gak la ilaha illallah, la ilaha illallah, anta sudah tidak. Jadi ini ana. La ilaha illa ana. Sesuai dengan surah Al-Anbiya, semua utusan Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu Allah memberikan inti dari semua wahyu. Apa? Ning kuno wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika mir
rasulin illa nuhi. Wa ma arsalna, dan saya Allah tidak akan mengutus utusan mir rasulin, dari satu utusan min qablika, sebelum awakmu Muhammad, illa nuhi, kejaba semuanya itu saya kasih inti wahyu. Apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ilaihi maring utusan annahu ing sak temene nuhi wahyu, rupane wahyu yaiki tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi dalam hati sampean kalau sudah tajali mutlak niki tajali, ning hati sampean niku bergelora akunya Allah. Sampean teng pundi? Wis gak ono. Ini bahasa jero ketika saat diucapkan al-halat, saat diucapkan sensitif benar bagaimana? Oh, wah. Cara iwak kados disangkeli Pak niso. Weng. Akhirnya menuduh bahwasanya al-halat ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Gak paham Pak, di sini kita gak paham. Umat pada saat itu gak paham. Subhanallah. Jadi nek wong takok sapa sing ngaji, aja dijawab cara lahir ya. Ati sampean kudu ngukuhno Allahnya, anak-anaknya itu. Jadi anak pada diri kita maupun anak pada di luar diri kita wis gak ono bedane. Niku kalau sudah duduk di tajali, makanya di dalam tahapan Islam iman iku disebut ihsan. Ihsan iku apa gambarannya? Sederhana. Dirimu mengetahui Allah. Kalau tidak mengetahui, kau merasa kalau kau selalu dilihat, dimonitor Allah. Itu prosesnya Pak. Makanya disebut muraqabah. Itu kita merasa selalu diawasi Allah. Diawasi. Jadi hati secara otomatis ada klik. Kalau Allah ini yang selalu memonitor kita. Selang berjalannya waktu dzikir sampean lebih-lebih nok sasi Muharram niki Pak ya. Niki kathah sing takok. Apa Gus amalia ning sasi Muharram ngumbah keris ini. Ya keris ati mojok keris ngene iki. Nek keris ngene balik mana ning mukasyafah sampean. Keris yang dimaksud senjata la ilaha illallah iki kumandangno iso onang la ilaha illa ana. Di sini. Carane piye? Ya uzlae. Lewat zikir jenengan sing nomor 3 sirul aso iku gedekne seret engko piye urusane Allah wis. Bapak Ibu, ini jelas ayat ini surah Anbiya iki Rasulullah menekankan terhadap umatnya supaya tingkat tauhidnya, tingkat ma'rifatnya pada Allah, tingkat kedekatannya pada Allah masuk di jalur anawak. Ngene kok batil itu piye to ya? Ngene kok mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mengajarkan dinu tauhid. Kula niki wis gak iso pikir. Ada Pak yang mengatakan membatalkan hukum hakikat nuju ma'rifat dibatalni. Enek sing ngoten itu. Kula enggak bisa berpikir yang katanya Kanjeng Nabi enggak pernah. Lah iki terus piye iki? Iki terus piye? Apalagi di belakangnya ada fa'budun, kata perintah. Kuwi nyembah omong nang kuwi. Wis mboten muncul Allah lho Pak niki. Mboten muncul huwa, anta, mboten lho Pak. Muncul ana. Nek ana wis coba ana, wis gak ono liyane wis. Jadi kedekatan Allah terhadap hambanya sebetulnya kalau sudah di tingkatan tajalli ihsan teng mriki wis gak berjarak Pak.
nggak ada jarak, nggak ada ruang, sebab Allah nggak butuh ruang. Sehingga ada yang mengatakan di ajaran ini, kalau Pak apa jenenge, mengatakan la maujudan illallah. Ada yang fanatik dengan ajaran ini, kalau Pak ya unsur dari sesi jenar niku lho, gitu. Manunggaling kawula Gusti iku. Jadi itu meriku. Jadi sudah tidak ada kecuali Allah. Bahasa Quran sederhana, ana ingsun gak ana sapa-sapa kecoba aku. Sapa Allah iku aku. Lah niki kalau dikeluarkan ke dohir, orang-orang yang masih di tahapan niki bingung, Pak. Bingung, akhirnya menuduh golongan sing wonten tajalli iki ngaku-ngaku dirinya sebagai itu Tuhan. Lah terus pun di sing penak, gak usah ditokni. Cukup bergelora di dalam hati. Jika lho niku sampean tokno ayo. Lha iki lak pengajaran ilmu ah. Pengajaran ilmu iku ono prosesi. Nek wonten prosesi aku yakin mboten salah paham. Nek ujuk-ujuk aku Allah, gak ono penjelasane, mesti digemplang wong sampean. Kudu ono proses. Sama dengan ngeten Pak, kita waktu kecil tidak kenal namanya gethuk, undi-undi. Ana wong dodol nek jaman kula biyen Pak, tahun sekitar 75 ngono. Esuk ngoten jam 6 niku wonten tiyang lari ngoten nyunggli napa jenenge tempeh, wonten gethuk, wonten wis macem-macem. Tuk gethuk ngene gak paham. Apa dodol apa mak niku Pak? Wah, itu jamu. Biyen niku ngono. Biar gak tuku cek gak nangis ngoten. Lah gak ngerti gethuk iku napa. Jadi timbul pertanyaan, akhirnya dalam hati saya tidak paham, itulah akan menjadikan fitnah. Itu mestinya dia omong gethuk iku ngene lho, le son. Iku teko telo, gitu. Iso uga teko kaspe. Lah ngono ah, diolah ngene-ngene akhir dadi gethuk. Ngaten unsure teko bla 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 bla. Kita juga mengatakan tentang anak, harus secara bijaksana kita harus memproses la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, kemudian anak tahalli, tahalli dan tajal. Makanya mengapa kok dalam agama Hanif itu prosesnya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kedekatan Allah terhadap hambanya itu disesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Kalau kelas kita masih ditahalli proses pembersihan, itu muraqabah. Muraqabah itu kita sudah ada sadar diri tentang Allah yang hadir dalam setiap aktivitas diri kita. Lah itu berarti masih ada dua, ada kita, ada beliau, ada ana makhluk, ada anta panjenengan. Cuman niki pun dekat pun. Loh, padahal sesungguhnya secara hakikat Allah itu tidak butuh ruang. Berarti selain Allah harus fana di dalam diri kita, termasuk aran kita. Makhluk mukhlason roh iki kudu lebar, barulah la ilaha illa ana terjadi dalam diri kita. Itulah yang dimaksud man arofa nafsahu faqad arfa robbahu. Sing sapa wonge kenal dheweke dirinya sendiri, ya faqad arofa mongko yekti teman-teman kenal sapa man robbahu ing pangerane man. Ngenal dalam arti di sini adalah hidup dalam diri kita. Memang prosesnya maha hidup menghidupkan kita. Jadi masih ada hidup luru, hidup kita sebab dihidupi Allah, ada sang yang maha hidup. Niki kudu dibersihkan. Jadi
urip nek wis ning ati iki ngukuhno tajali uripku Allah, maka sudah benar. Berarti kita sudah kenal tentang masalah diri kita. Bapak Ibu, berarti ambil kesimpulan dekatnya Allah terhadap hambanya sebetulnya secara hakiki itu nggak ada jarak. Sebab bahasa dekat itu, mohon maaf, kalau kita ambil dari kelompok kita yang ada di takholli, wis Allah itu gak dekat maneh, tidak dekat, jauh banget, sampai nduding ndukur kan saking adoh Pak. Biasa kalau kita itu wis opo jare sing urusi sing ngecat Lombok, tangan iki ngoten, gak tahu nduding nisor utawa nduding awake mboten nate. Memang kita karakternya seperti itu. Ya Allah, waduh ares mriko lho. Ana kursi, longgoe kursi ares ndukur kono. Kita rumangsane ares iku padahal ning jero atine dhewe-dhewe. Ya wis, iku memang proses sampean kali kula pada waktu belum paham. Ngoten nggih? Wis. Ketika saat kita masuk di dalam dunia tahalli, disitulah baru kita tafakur tentang Allah itu dekatnya sampai. Akhirnya kalau sudah ditajali, sudah enggak dekat lagi arannya. Jari sesi di jenar manunggaling kawula Gusti. Jadi kalimat ahad manunggaling kawula Gusti bukan perkarane kawula hamba ruh ini bisa tunggal nang Allah, mboten. Kefanaan seluruh aran-aran itu. Jangankan aran ruh, wong aran Allah itu lebar kok. Aran huwa ya lebar, aran anta ya lebar. Diisarahno aran ana, saya. Nek saya itu mutakalim, Mbak. Mutakalim wahdah. Jadi sudah dirinya sendiri, enggak ada yang lain. Itulah bahasa Quran disebut ahad. Kul huwallahu ahad. Ahad ini seperti itu, sesuatu yang tidak ada yang lain, nggak ada yang lain, sudah berarti ahad, tunggal. Bagaimana caranya? Di dalam diri hati kita itu muncul semuanya adalah Gur Allah tak, yaitu mau prosesi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk sasi Muharram niki memang banyak yang bertanya di WA, di WhatsApp tentang masalah hikmah atau faedah atau sesuatu yang terjadi menurut sejarah Islam itu kok dianggap sebagai hari bulan Muharram, hari bulan di mana diharamkan kita untuk berperang. Itu bahasa syariat. Dan di situ banyak kemenangan umat Islam di dalam peperangan itu ada di bulan Muharram. Nah, nek wong Jawa ngarani apa? Bulan Syura. Jadi wong tuwek-tuwek biyen waktune ngumbah keris. Sing duweni ngelmu mukasyafah iku biasae nggih diumbah melih, Pak, tirakat maneh. Cara baterai ngono mau habis dalam 1 tahun dipakai kudu dicas lagi. Artinya bagaimana? Sebetulnya kalau boleh ku katakan itu adalah udah kita lebih memperhatikan senjata la ilaha illallah itu harus kita ubah lagi. Kalau pada waktu dulu sebelum Muharram kita lalai ubah la ilaha illallah, ya sekarang harus kita tekuni zikir tersebut. Yang semuanya itu dalam bentuk hati kita tidak mengingkari atas pertemuan terhadap Allah. Nggih, itu apa yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Yunus Gus, kula badhe tanglet. Jenengan niku mbeat tiyang Gus. Terus ngoten kula niki semerap nduk YouTube.
Terus enten kula niki ngikuti liwat YouTube. Niku beatan niku kangge kula ngoten sah napa mboten? Napa kula niki dianggap pencuri ngoten Gus? Kok mboten langsung nang tiange liwat YouTube? Sampun mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengatakan kalau saya yang membaiat itu karena melihat dari sisi makhluknya. Langat nih. Sisi makhluk. Saya makhluk tidak punya hak untuk bisa baiat. Boten saged. Walaupun lewat YouTube maupun langsung saya tidak punya hak. Secara maknawi hakiki nggak bisa, Pak. Cuman orang menganggap bahwasanya saya baiat itu karena melihat dari sisi makhluk. Kalau jenengan tanya aslinya yang baiat siapa? Kembali kepada ayat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah sendiri. Mana? Ya dalam diri saya. Apa bisa saya makhluk seongkok mukhlason itu membaiat panjenengan, padahal baiat itu adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sempat terputus, yang diputus oleh nafsu, sehingga ruh atau hati ini tidak ingat pada Allah atas semua apa kewajiban roh itu illa liya'budu. Atas pertanyaan tadi, apakah sah saya mengikuti baiat di YouTube? Sebelumnya saya minta maaf, barangkali ini tidak sefaham dengan mereka yang mengatakan baiat itu harus di depan mursyid. Harus di depan orangnya, langsung ketemu. Ngapunten, kula nggih mohon maaf. Apabila tidak sefaham dengan beliau yang mengatakan baiat itu harus di depan mursyid manusia itu. Sekali lagi saya tidak ada rasa mengurangi rasa hormat atau menyalahkan mereka. Cuman saya berkata jenengan sah walaupun lewat YouTube. Ada yang mengatakan iki torikote YouTuberiah. Kok bisa saya mengatakan sah? Siapa yang ada di YouTube? Dan siapa yang ada di diri saya? Tanpa Allah di YouTube bisa bunyi, Pak? Nggak bisa. Kalau kita merasa kita yang membaiat, mohon maaf sebetulnya. Makhluk loh ya. Mohon maaf. Kalau kita dikatain orang sebagai mursyid, dalam hatiku contoh, kok aku merasa bisa membaiat, saya yang membaiat, mohon maaf. Jawab saja secara akliyah, dalil akli. Orang buta dituntun orang buta menuju tujuan, nyampe boten? Boten nyampe. Mohon maaf. Ya, estu mohon maaf. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudaraku yang punya kefahaman kalau baiat tidak langsung terhadap mursyid makhluk itu gak sah. Mohon maaf, saya katakan justru Anda tatkala walaupun di YouTube kok hatimu itu manjinge ada rasa nang Allahnya, sah. Wallahi itulah yang yahdi, yang menunjukkan, yang membimbingmu Allah. Sebab kita manusia tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk pada manusia yang lain. Wong sik bersifat manusia loh Pak ya. Makhluk itu sifatnya piye toh? Nggih mohon maaf. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Saya katakan sah. Walaupun jenengan iki andai kata baiat terhadap aku langsung makhluk iku, kok dalam hati sampean iku belum ada klik langsung rasa nang Allah di situ, gak sah. Miturut saya terserah.
Yang memakai pahaman makhluk monggo terserah. Makanya kalau saya ditanya apa persyaratannya saya itu boleh beat, siji paham hakikat syahadat, udah itu aja. Asyhadu itu mana? Duduknya di hati itu mana? Asyhadu itu di hakikat syahadat sudah Pak, saya jelaskan di dulu. Asyhadu ini maksudnya siapa? Jasad kita? Bukan. Bahasa tauhid adalah ruh. Yang bersaksi itu bukan jasad tapi ruh. Di sini ada la ilaha, terus di sini ada illallah. Ini duduknya di mana? Allah duduknya di mana? Di sini ada nafi, ada isbat. Membersihkan dan menetapkan. Membersihkan dari apa? Dari perkara-perkara yang sudah bersarang di dalam hati yang disebut hubbus syahwah. Ini kudu bersih. Persaksian jenengan kali kula datang Allah ini tidak akan diterima Allah tatkala persaksian sampean kali kula tasik wonten isine la ilaha berupa hubbus syahwat. Apa hubbus syahwat? Wujud kula makhluk menungso. Nek sampean merasa saya mukhlason sing beat makhluk, maka jenengan iki nggak bisa hakikate ruh ini bersaksi pada Allah. Mandeke ning kono ae. Makanya saya katakan, sampean tak beat, nek ati sampean iku sik nyawang mukhlason makhluk sing beat. Wis kono ae luru telo. Artinya iku miturut pandangan saya enggak sah. Sahnya apa? Anda ketika saat asyhadu ke ilallah, hidup yang membeat jenengan itu bukan seongkok mukhlas. Paham nggih? Lah Allah itu hidup ada diri saya, ya ono ning YouTube. Coba ning YouTube kan Allah saged ta bunyi niku. Saged ta niku memunculkan suara, memunculkan gambar. Loh, tadi kan saya katakan Allah itu tidak butuh ruang. Ruang itu sudah tidak ada semuanya. Allah di mana-mana dan tidak kemana. Nah di situ. Sah Pak, sah. Sing penting sampai ketika asyhadu nang ilallah itu ada sambung rasa iman percaya yang membeat sampai gak ada lagi kecuali tak balik no alastu birobikum. Iku kan diomong sing ngomong Gusti Allah, sing janji sing beat itu Gusti Allah. Ya dengan jawab qalu bala syahidna. Nggih syahidna, syuhud madhep bersaksi aku terhadap dirimu Allah. Itu kan sudah toh dulu sebelum jasad dijadikan ngoten. Roh iku dibeat Allah. Baru setelah jenengan jawab syahidna wa nafahtu dan kutiupkan rohku terhadap jasad kuwi. Wis akhire sampeyan ditelen dunya ayate mudhun nafsu tak ujine si mukhlason kuwi. Liap luwakum ayyukum ahsan amal. Lewat awakmu yo. Piye carane? Wa zayyana a'malahum. Maes-maesi terhadap aku tentang urusan dunia. Rohiku cek betul enggak dek iku mang setia mbek aku. Ternyata nopo Pak? Mukhlason ingkar. Lali sebab wedoan. Mukhlason ingkar. Lali nang Allah sebab anak. Mukhlason ingkar sangka Allah atas janjine lewat dunya brana kona tiril mungkontoro sandang pangan papan, sehingga mukhlason uripe karakter atine disibukno goleki sakliyane Gusti Allah. Akhirnya sudah menancap dalam hatiku, muncul hubbus syahawah. Akhirnya ketika saat opo sing tak cintai imang disenggol wong, ngamuk Pak, ngamuk.
muring mulai bojo sampak dunya brana wis ngamuk Pak estu ngamuk ya Allah ngamuk iki sebab ketika saat kita di zona ingkar pada Allah siapapun kita pasti seperti itu jadi jawaban kula sah tatkala hati sampean ada sambung rasa nang Allah iman hanya Allah yang membeat. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Son, kula badhe tanglet salah ilmu. Gusti Allah Ta'ala nurunaken dumateng hambane sekawan ilmu menika ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Ingkang kula tangletaken masalah perilaku ilmu papat. Menika syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kula umpamaken tunggal menika kula contohaken ilmu syariat. Ilmu syariat penatat tegese tatanan panggonane ana ing lisan ibadah wudune kelawan banyu sembayange ngadeg sujud rukuk lungguh akhiru salam sing duwe kauta pitu lajeng kula badhe tanglet perilaku ibadahe tiang tarekat hakikat makrifat ingkang kula tanglaken mangke niku nomor kali masalah ibadah ingkang abdol salat zakat haji dibandingaken dan ilmi pundi ingkang utama utawi ingkang abdol niku mawon pertanyaan kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah nurunake petang ilmu atau petang tahapan terhadap hambanya. Siji syariat luru thariqat papat telu hakikat papat makrifat. Niki dos putih lungguh-lungguhe golongan-golongan tersebut. Kula busek Pak nggih. Apa sih syariat itu? Apa sih thariqat? Apa sih hakikat? Apa sih makrifat? Kita urai. Secara sederhana mawon umpami kula kiaskan begini Pak. Syariah adalah minangka diumpamakan sebagai kendaraan. Ya. Kendaraan itu akan menghantarkan satu tujuan. Sedangkan thariqah adalah jalan. Iki mau kendaraan, iki jalan. Kendaraan itu harus menyesuaikan dengan jalannya. Kalau kita motor atau mobil harus darat. Kalau kita perahu atau kapal harus laut atau air. Nah,
Seseorang bepergian itu pasti akan menuju satu tujuan. Apa tujuan itu? Tujuan adalah hakikat. Tujuan. Sebetulnya sebelum panjenengan kita sampai di sini, di rumah tadi sudah ada hakikatnya. Sudah ada tujuannya. Lah tujuan ini numpak atau tumpak, numpak itu bahasa Indonesia nih Pak, naik terhadap kendaraan atau syariat ini untuk menyatakan hakikat yang disebut makrifat. Sudah sampai tujuan itu disebut apa Pak? Terminal, ngoten ya. Ya makrifat, ya wis tutuk nggon iki deh. Apa Pak jenenge? Aku SD gak lulus masalah ya. Sudah sampai gitu nggih? Wah. Sudah sampai tujuan. Ketika jenengan sudah sampai di sini bertemu saya dan ketemu di majelis ini disebut makrifat. Sebetulnya Pak, sebetulnya ya. Di dalam umat Islam itu hakikatnya sudah ada sebetulnya. Cuman akeh si bongko. Ngerti bongko? Akeh yang meredup mati. Apa tujuanmu sholat? Syariat adalah sistem Pak, sistem ilmu. Thariqat adalah jalan, termasuk sholat. Tak isun tuh sholat iki thariqah. Allah mendatangkan fasilitas berupa thariqah, berupa sholat ikut thariqah. Ini harus didasari dengan ilmu syariat. Kalau tidak, nggak bisa benar Pak. Di situ dikatakan kalau berdiri kau mengucap Fatihah yang tujuannya adalah untuk bertemu Allah. Ini kalau tidak diajari dengan ilmu syariatnya, sistem niki, ya mungkin kita nggak membaca Fatihah. Duko maca Pancasila buh apa? Berhubung diajarkan ilmu syariatnya oleh Rasulullah, maka waktu berdiri membaca itu, waktu rukuk dan lain sebagainya. Sistem. Apa hakikatnya kita sholat? Adalah bertemu Allah, menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali saya perintahkan untuk menyembah. Menyembah itu yang benar loh ya. Sholat yang benar, nyembah yang benar itu sing nyembah, sing madhep iku ketemu ambek sing didep. Itu yang benar loh. Saya katakan yang benar. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Wis waqaf. Hadza sirat mustaqim. Sesungguhnya Allah, huwa ya Allah iku rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu, ya fa'budu, nyembah hu ing Rabb mang Allah, hu ing Allah. Allah sing pundi yen kuwi lho, antara sampean kali kula iki Allah.
yang laisa kamislihi syai'. Hadza utawi nyembah sing bener iku sirat. Sirat iku dalan, Pak. Ya. Mustaqim kang jejeg, gak tolah-toleh undi. Allahu Akbar. Arek cilik mburi rawam yai. Subhanallah. Rawame akhirnya neng ati goblok nek nang masjid ojo rame mulya kok nak ngoten nggih. Akhirnya ngelokno arek terganggu mboten? Bukan perkara arek cilik ganggu mboten, yo kita sendiri. Sing nekakno arek cilik rame sapa? Coba memang pinter Pak nafsu niku ya Allah. Nah terus bagaimana? Ya delokan sapa sing ngongkon arek cilik akhirnya balikin nang Allah lagi nanti. Bapak Ibu, ketika hakikat nggih sistem. Saged tak wastani sistem kalian niku. Nek syariat iku sistem kanggo ngajarno ngelmu jasad ibadatul jawareh. Nek hakikat ilmu tauhid iku sistem kanggo ngajarno ruh supaya fa'budu niki bener. Jadi thariqah niku kula mboten bahas thariqah kumpulan organisasi niku senes Pak ya. Senes. Thariqah hakikatnya itu semua aktivitas yang diberikan oleh Allah untuk memfasilitasi dengan bertemu Allah. Dalilnya di ya kok mau aku tidak akan merintah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah padaku. Artinya jenengan dahar ya apa bernilai nyembah, tidak hanya salat loh Pak nggih, bahkan jenengan nang WC ikut dadi nilai nyembah. Dikatakan nilai nyembah yang benar, Anda bertemu Allah di situ. Makrifat apa makrifat? Sudah sampai pada tujuan. Ruh dengan diberikan sistem ilmu hakikat inilah akan bisa bertemu terhadap Allah. Nek uraian apa sing jenengan kiaskan lisan banyu sujud tersebut iku bentuk proses ngilmu di dalam thariqah yang diajarkan kita. Laksana gini, laksana gini. Intinya ngeten tok. Syariat dan thariqah adalah perilaku jasad. Hakikat dan makrifat iku perilaku ruh. Wis kesimpulan teng mriki. Pertanyaan yang terakhir, lebih baik yang mana? Ngibadah bangsa jasad dan bangsa ruh. Jawab kula ngeten, karo-karone iku tinggal jenengan iki bagaimana menseimbangkan antara jasad dengan ruh, antara syariat dengan terserah. Tapi saya tidak menyalahkan yang mempunyai kefahaman yang kuat mengatakan bahwasanya lebih baik. Akhirnya ini aku mangan sing penting eling. Sing penting ketemu Gusti Allah, dinggon. Gak harus jasadku melakukan sholat ini. Ada yang seperti itu, Pak. Saya tidak pernah menyalahkan. Itu kan urusan lu, urusan gue, dewi-dewi terserah. Makanya di situ muncullah pelaku-pelaku si salik nuju suluk na Allah itu ada sistem majedubun dan wasilun. Mboten kula mboten wani nyalahno sing majedubun, mboten wani. Wis. Tadi yang mengatakan lebih baik ngibadah kang bangsa niki ruhani daripada jasmani. Al-Hikam mungkin Sarai ono Pak mengatakan gini.
Amal, ngamal, setitik pun kok anggap kecil. Justru titik iku ngalahno gedene gede. Titik ngalah gede wis ta bingung bahasa sampean Kang. Bahasa hikamnya ini bahasa bingung no Pak. Nek jenengan dereng syuhud nanggone musyahadah awangel menerjemahkan hikam niku. Amal titik pun dianggap titik. Amal cilik pun dianggap cilik, justru cilik iki ngalahno gawedhe. Mek situ tok makolai. Amal titik dibarengi makrifat nang Allah iku luwih apik, luwih gedhe katimbang amal sing gedhe gak dibarengi makrifat dateng. Oh nek ngono dong Gus aku ya. Jenenge ilmu yang hikam niku dipleset-pleset no Pak. Aslinya gak meleset no, yang kepleset kita sendiri. Amal titik ojo anggap titik. Justru titik ngalah no akeh amal sing akeh. Ngoten niku nek nganggo logika pikir mboten ketemu Pak. Mboten saged ketemu. Kudu nganggo tafakur dengan ternyata ngeten. Nah ini bidayatul hidayah nggih wonten. Salat sak rakaat kok barengi zuhud nang Allah iku luwih apik katimbang kuwi 70.000 rakaat sing gak kok barengi zuhud nang Allah. Apa sih zuhud? Ya enggak ada bedanya dengan makalah sing ngarep mang ketemu Gusti Allah. Nah terus yang terpenting bagaimana kita bisa bertemu Allah dalam bentuk makrifat mau. Sederhana terus Kanjeng Nabi fattabi'uni ikut aku enak nek elok aku jare Kanjeng Nabi. Jare Kang Dul ya. Dawe enak nek nganut aku. Sebab kuwi nek nganut aku yuhibbukumullah. Allah pasti meletakkan posisimu sebagai kekasihnya. Angger lho Pak ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni semua kesalahan yang bersifatkan jasad. Yaghfir lakum dzunubakum. Jasad nglakoni maksiat, nyolong, ngrasani wong, nyolong bojone wong. Apa maneh? Wis gak nek diitung wis. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir ankum sayyiatikum dan Allah mengampuni menghapus semua kesalahan hati atau ruh yang telah mencintai hubus syahah. Lah ya apa sih artinya nanti kita sedikit demi sedikit cintane hati terhadap selain Allah dikikis Allah. Kita cuma lakukan dzikir ini. Oke, urusan membersihkan ini urusan ya Allah udah. Walaupun tujuannya berzikir itu adalah untuk mengusir semua apa yang sudah kita cintai ini di dalam jagatnya hati. Wes iku urusannya Allah dzikir ae terus. Mangane santri biyen niku gak kakean dan. Napa yi sing kula lakon wis dzikir ae. Napa tujuane mboten ngoten. Wis pokoke dikira. Adik kiai biyen niku wis mboten kakean keterangan. Pokoke dikira ngono. Ngoten tok. Padahal maksud tujuannya adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Apabila kau ingin bertemu Allah, maka dalam hatimu harus tidak ada selain Allah. Bahasa cinta apabila kau diterima cintamu nang Allah, maka cinta hatimu terhadap selain Allah harus kau tanggalkan alias dipegat semuanya. Udah. Sebab innallaha ghafurur rahim ditutup ayat ini. Sebab Allah itu maha pengampun. Jadi secara tidak langsung jenengan ngelampai uzlah zuhud dengan melakukan dzikir itu secara enggak langsung jenengan iku nyuwun ngapura. Tidak harus ya Allah Gusti ya Rob ampunlah segala dosaku
yang berkenaan dengan jasad maupun terhadap ruh. Gak usah seperti itu, jenengan melakukan zikir itu sudah otomatis meninggalkan selain Allah dan wa yu'min billah dan menuju pada Allah. Itu Mbak ya. Jadi kalau lebih baik mana antara ibadah kang bangsa jasad ambek ruh? Jawab kula ningali. Nek gawe memakai sistem majedubun ya luwe apik iki. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita sembrono dengan hukum syariat. Makanya majedubun. Lah apakah itu salah? Saya katakan mukhlason gak wani nyalahno. Paham ya? Karena apa? Semua itu karena Allah juga. Aku gak memandang dirimu yang tidak melakukan patuh dengan hukum syariat. Enggak. Aku memandang Allahnya yang berperan di situ, sehingga disitulah saya tidak bisa untuk menyalahkan. Cuman bedanya mek ngeten mau beda. Nek sampai memakai karo-karone podo apike, ndukur ya penting, tapi nisor iki luwih penting. Ibadah jasad iki syariah iku penting, tapi ada yang lebih penting, ibadah bangsa ruh yang langsung nang Allah. Sebab ibadah bangsa jasad iki Pak, hablum minan nas hubungane. Sampai podo tetangga cek gak dirasani ajaran aliran. Masjid-masjid. Toh di situ kan nggak ada Allah. Langan entah. Apa beratnya? Langan nggih. Waktu sholat. Toh di situ juga ada Allah. Kui meneng juga ada Allah. Kui gitaran juga ada. Aku malah gitarannya enak. Monggo la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memilih thariqah. Jalan, ini jalan Pak, gitaran ya jalan, sholat ya. Mohon maaf bila mana saya mengatakan gitaran itu thariqah disalah no, monggo sakar jenengan. Pokoknya saya mandang secara hakikat semua aktivitas yang dihadapkan Allah itu adalah thariqah. Thariqah itu jalan. Di situ ada Allah. Di YouTube juga ada Allah. Di sini langsung juga ada Allah. Subhanallah, tinggal kita memandang dari mana. Makanya tadi aku nggak menyalahkan mereka yang berpendapat gak sah sampai niki baiat di YouTube gak sah. Tak hargai. Karena panjenengan masih melihat makhluk. Apa bedanya YouTube dengan saya? Makhluk toh? Makhluk. Ayo Gus, tapi yo gak cocok lah, boleh gak ngawak gula kopi lah. Bapak Ibu hadirin jemaah, boleh kalau merantak Pak Julian. Wis gak apa-apa, budaya sebagai pengalaman. Wis tergantung jenengan niki kranten, niki saran mawon nggih, kranten sih ana donya bersosialisasi dengan sesama makhluk. Hormatono syariat Rasulullah. Ngoten nggih. Atiullah wa atiur Rasul. Wis. Sebab iki memang koyoke ben disawang menungso. Tapi rugi bagi jenengan patuh hablum minan nas sementara hablum minallah tidak ada. Nek cara bahasa pilihan mek ana loro. Api endi sing ibadah jawareh ambek kolbiyah, zahiriyah ambek batiniyah. Nek ana pilihan mung loro Pak, ayo aku milih sing batiniyah. Bah dilokno wong ning di mata Allah iku tidak. Daripada kita dilokno Allah dipuja wong. Ngapunten Pak ya. Ibadah kang bangsa zahiriyah nek hasan bagus, mesti wong liya ngajungi jempol kita adalah orang yang soleh. Lah ngoten nggih. Nek
muklasan ngono gak ono. Sadurunge subuh iku budal jam 1 budal. Ono kono tumak nina iktikaf sampai subuh. Sapa sing kuat? Nek gak wong kae, gak lha wis dijokno wong. Masyarakat padha ngejokno. Wo, nek gak lurah muklas ngono, gak mungkin dijokno, Pak. Apabila ada pujaan dari masyarakat yang seperti ini karena status kita secara dohir, terus Ibnu Athaillah, waspadalah, karena pujaan masyarakat adalah racun yang mematikan dalam hati. Otomatis gumedhe Pak kula Pak, wah mengkorok mriki. Oh ya, nek aku ya karo sing alim, nek aku nek karo sing mulya. Wis nang dinding gawa serban deret ngalot tas bae tutuk brengkang dawane. Bapak Ibu hadirin, nek dikongkon ana pilihan loro, kula milih sing niku wau luwih apik kuwi ngibadah titik tapi makrifat nang Allah. Tapi kan wonten pilihan maneh, akeh ning yo makrifat terhadap Allah. Wis terserah lah. Terserah jenengan. Kula nek dikongkon milih yang kuwi mau, nek dikon ngomong apik endi ya niku wau. Ningali pandangan. Nggih, wonten milih monggo. Nggih. Ngeten. Oh, nggih. Salat, aqimus shalah wa atuz zakah, kenapa? Haji. Ini kembali maneh terhadap pandangan jasad itu bagaimana? Kalau kita memandang dari jasad, ya sholat sing dilakoni jasad kuwi. Zakat yang dikeluarkan rupa harta benda. Langat tadi. Haji yang kita lakukan di Mekah, di Masjidil Haram atau di Baitullah sana. Tapi kalau kita mandang dari sisi hakikat, perilakunya ruh. Perilakunya ruh. Cara wudu wis gak nganggo banyu, cara sholat wis gak nganggo gerakan, jasad lho maksudnya. Cara haji sampai kali hakikatnya lho niki sudah tidak pergi ke Mekah. Apa sholat itu secara hakikat? Pertemuan nyaru terhadap Allah. Urusan fasilitas lewat sholat, lewat macam-macam, monggo. Yang penting hati panjenengan liko datang Allah. Zakat, sifatnya zakat adalah pensucian. Apa yang kita akui loh Pak, harus kita bersihkan lewat tahal ini tadi, lewat uzlah itu. Yang tadinya kita ngaku-ngaku aku sing sholat, aku sing ngaji, aku nih hamba nih wow. Tumbuh dalam hati subur sekali. Ini harus kita hujam. Dengan apa? Dengan berzikir. Kita hujam. Nah disitulah nanti akan dikatakan sebagai zakat secara hakikat. Bukan berupa fisik apa yang dilakukan oleh fisik. Berupa apapun sifat dan karakter di dalam hati kita yang jelek tadi ngerampas haknya Allah sebagai sifatnya kita akui, itu harus kita zakatkan. Maksudnya kita sucikan. Zaki, hati membersihkan. Haji, mendatangi Allah. Atas undangan Allah kita diundang. Lewat ning ati kepingin mangan onde-onde. Nang ati klik kok penak ya rasane ning ati lho Pak ya. Terus ono dorongan untuk kekarepan mangan onde. Iku undangane Allah. Temui Allah waktu mangan onde. Terus apa sing ngangkat iki?
Sapa sing ngecapi iki? Sapa sing bimbing? Lah, hati terus connect terhadap hidup dalamnya. Itulah hajan mabruron indal hakikati. Nek indah syariat ya budal mriko Pak jenengan. Budal nang Mekah. Sekarang bagaimana kita meletakkan hukum syariat, haji syariat, zakat syariat, sholat syariat ditunggangi hakikat. If'alu asyariata ma'al hakikati ila ma'rifatillah. Jadikanlah laku syariat itu beserta hakikat dalam rangka makrifat datang Allah. Akhirnya syariat thariqat hakikat makrifat sempurna. Inilah yang dimaksud dalam surah napa niku samgale Al-Imran apa Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah agama Islam dengan sempurna. Sing kok diceluk iku kok amanu ya, kok gak muslimun ya. Padahal ayat mang tahapane Islam, iman, ihsan. Lah ngoten nggih. Kok gak ya ayyuhal muslimun? Kok gak ngono? Kok ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang orang yang beriman, udkhulu manjingo sira mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Mudun maneh, Pak. Ternyata iman kita itu dibagi loro ning kene. Nur ambek hak. Nurul iman dengan hakul iman. Nek nurul iman berarti iman kita sik jare. Nek hakul iman, iman kita sudah nyatakan siapa Allah itu, sudah tidak tembung jare sudah. Baru kok ihsan. Ngaten lho karepe. Kafah dengan sempurna. Bahasa sederhana, ojo mau ngaji babakan syariat to sampai kudu nang hakikat. Ngaten lho. Apa maksud? Oh ya, jadi bagaimana kita meletakkan perilaku syariat, sholat, zakat, poso, haji itu sak hakikate. Kalau ditanya lebih baik mana puasa, zakat, poso, haji antara hakikat dengan makrifat, dengan hakikat nuju makrifat. Nek ono rong pilihan tok nek bahasa kula ya milih sing hakikat. Berarti poso kita boten poso raga, tapi poso nyawa. Njaga perkara selain Allah ojo mlebu nang jero ati. Carane ya berzikir terus, Pak. Ngoten. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dijelaskan dari Gus tentang kembalinya manusia, bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Jasad kembalinya ke tanah, ruh ke Allah, sehingga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang perlu saya tanyakan Gus, bagaimana kaitannya dengan kembalinya jasad ke tanah? Itu kan memang ada ya berita salah satu jasad itu yang tidak bisa kembali atau utuh, terutama orang-orang alim. Yang kedua Gus, tentang penjelasan tajalli tadi, dari penjelasan tadi kan melewati 3 proses, yaitu tahali, taholi, dan tajali. Yang kami tanyakan, proses terjadinya tajali itu apa harus melampaui 3 tahap itu, dan apa bedanya tajali dengan laduni, dan perbedaannya tajali di zaman Rasulullah atau Islam dengan tajali atau ketahuitan di zaman sebelum Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utuh mayite uga ulesil wonten nah.
syair teng bed nomor piro kula mboten semerap. Biasanya terkait jasad utuh tidak hanya jasadnya, bahkan saunese iku didominasi ahli kasyaf, Pak. Ahli kasyaf. Siapa ahli kasyaf itu? Orang-orang yang alim tidak hanya secara ilmu mukhadharahnya, tetapi juga ilmu mukasyafahnya. Ini kalau kita bicara tentang jasad ketika sudah meninggal bertahun-tahun itu masih utuh. Ini keterangan dari sisi ketasawufan, ketauhidan ya. Karena ketasawufan itu khususnya hubungannya langsung dengan hati, dengan Allah atau roh, bukan ada kaitannya dengan jasad. Berarti cara makom musyahadah. Dah. Memang sengaja ada orang-orang alim yang pada saat di dunia itu kita muliakan karena kealiman. Kealiman tidak hanya di bidang ilmu muhadharah. Ilmu muhadharah niku yes ilmu syariah sedaya niku. Quran nggih hafid, cara Quran, hadis, fikih, macam-macam ilmu dohirnya itu bisa diterima di segala kalangan. Tidak hanya itu, di jalur mukasyafah jenengan penuh dengan karomah karena mempunyai satu amaliyah, amal yang istiqomah yang jenengan wadifahkan sing gak esok sampai tinggal no. Ini belum kita bicara tentang tasawuf loh Pak ya, belum ya? Belum. Kita punya amalan yang amalan itu akan memunculkan satu karomah manakala ini kita istiqomahkan. Lah, ini bisa menjadikan jasad kita itu tidak hancur, tidak. Bahkan ada keterangan entah niki sahih atau enggak, siapa yang hafid Al-Qur'an gitu atau nahwu alfiyah, maka jasadnya itu tidak akan hancur. Kebanyakan umat manusia pada umumnya, oh nek gak wali gak mungkin tangan nggih. Bapak Ibu, wong wuta iso ndelok wong gak wuta ta? Saged mboten? Orang buta tahu iki gak buta, wong gak buta tahu mboten? Mboten semerap. Yang tahu orang gak buta itu orang yang gak buta. Atau orang yang tahu itu buta itu orang tidak buta. Jadi orang tidak buta ini tidak hanya tahu orang yang buta, pun juga tahu terhadap orang lain yang tidak buta. Kalau urusan masalah masih utuh, bahasa Indonesia utuh apa Pak? Hah? Utuh. Jasadnya juga utuh, kainnya itu cukup di muka syafa Pak, cukup di muka syafa. Cuman pertanyaan yang dilontarkan terhadap saya, apakah mereka yang utuh jasadnya dan kainnya itu sudah makrifat pada Allah? Nah, benar. Intinya itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer. Kalau itu kekasih Allah, buatan. Sebab kalau kita sudah ranahnya keruh, ranahnya terhadap tasawuf, ranahnya terhadap hukum hakikat menuju makrifat, itu menyentuh hati atau ruh, bukan jasad. Tapi bisa jadi hal ini terjadi karena beliau pada waktu di dunia ahli kasyaf. Ahli kasyaf. Banyak karomah. Tapi
tidak akan mempengaruhi dirinya, hatinya pada Allah. Sebab nyun sewu Pak, karomah niku nggih makhluk saged mempengaruhi sampean. Sehingga hati atau ruh ini lalai semuanya itu Allah. Akhirnya bergelora dalam hati, aku kau nak wong sing mulya nek gak aku. Ning ati mboten diucap ning lesan. Gendeng ati lisan gak mungkin. Ning ati ada rasa pengakuan seperti itu dan itu tidak bisa kita bohongi. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu akan hal itu. Gak bisa kita menyembunyikan, Pak, gak bisa. Ya kalau terhadap orang lain kita bisa sembunyikan karena kita tidak mengatakan. Cuman entrik-entrik jasad itu mengarah pada pengakuan dalam a'la, dalam kemuliaan itu ada, Pak. Contoh, nyun sewu, wis kula mawon gak usah jenengan, gak usah orang lain. Kalau dalam hatiku sudah berkelora merasa diriku yang mulia, otomatis teng mriku akan muncul penyakit gila hormat. Entrik yang sudah bisa kita baca, ketika aku bertemu terhadap jenengan atau orang lain, selalunya aku ingin dihormati. Salamane kudu diam. Munggah ngaji kudu diceluk lakope asma lakop sing bener. Romo Yai Kiai Haji Al Mukarram, macam-macam. Coba sampai bilang acara inti yang kita tunggu akan disampaikan oleh Cak Son. Coba. Wis, adikku mesti bergelora, Pak. Ngamuke bergelora. Ah, seminggu aku mondok iku ngentekno berasak pintal. Bondo ngukeh, ujung-ujung celuk cak. Udah, itu nggak bisa kita bohongi. Lah, Rasulullah mengharapkan penghancuran hal ini yang disebut nafi. Ya, la ilaha itu gunanya untuk menghancurkan ini, untuk menghancurkan. Kalau sudah ini dihancurkan, barulah nanti ada isbat penetapan Allah, berarti dimusyahadah. Kesimpulan, urusan mayit utuh saulese belum tentu dirinya itu sudah dimusyahadah. Cukup di muka syafah saged. Tapi belum juga tentu orang yang sudah dimusyahadah jasadnya juga utuh, belum tentu. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan jasad masih utuh atau saulese belum tentu itu kekasih Allah. Kurang suwe Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Quran, aku pangeranmu sing luwih gede, sing luwih mulya. Kurang suwe sok Fir'aun berapa tahun? Zamannya sinten Fir'aun itu? Nabi Musa. Berapa abad? Kita sik mati dek wingi ae. Sik 3 tahun. Wah, iki jelas wali Allah. Ya ampun ngono dhisik. Ampun ngono dhisik. Kok dadekno salah faham. Wis 1. Nomor 2 tentang tahalli tajalli ada kaitannya lah dengan ilmu laduni. Ini Pak. Tahalli itu proses wajib Pak. Sebab manusia sampai kali kula niki semua tanpa kecuali mulai Nabi Adam sampai hari kiamat besok namanya insan manusia mengalami beberapa proses. Pertama proses yang disebut makrifat. Jenengan ruh itu, roh itu memang makrifat Allah sebelumnya itu. Di zaman azali jenengan iki sudah dikatakan ruh itu makrifat Allah, sudah langsung di beat Allah.
janji nang ngajengi Gusti Allah. Setelah itu sesuai dengan dawai Allah, innallaha wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jenengan diturunkan di dunia sebagai pemimpin. Pemimpin di dalam nafsu dalam diri jenengan asli nih. Oke, sebagai ujian. Jenengan kali kula roh ini masuk di dalam zona kotor, mencintai selain Allah. Oke. Setelah itu kita dituntut untuk wa inna ilaihi raji'un, untuk bisa kembali ke negeri asal. Asali makrifat kudu makrifat, asali fitrah kudu fitrah. Akhirnya Allah menyuruh utusannya untuk menyampaikan kabar baik, basyira wa nadhira. Basyir, kabar yang menggembirakan terhadap panjenengan. Mana solusi keluar dari zona kotor? Bagi yang Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil mut, akan menjadi petunjuk bagi panjenengan yang muttaqin. Tapi ini nggak jadi basyir, nggak jadi kabar baik, tapi jadi wanadhir, peringatan bagi mereka yang menentang kembali ke fitrah. Jadi nadhir niku peringatan. Nek peringatan kan ya rasa Pak, peringatan. Namanya peringatan. Disitulah nanti panjenengan kali kula kalau masuk dalam basyiron, kau anggap sebagai kabar yang mengembirakan ajaran dinu tauhid itu untuk mengeluarkan ruh dari gubangan nafsu, bergembira, menerima. Ini termasuk jenengan yang masuk dalam basyiron. Disitulah ada proses tahali nanti. Apa? Membersihkan hati dari pengakuan-pengakuan makhluk. Harus ini lewat uzlah Pak, tidak bisa tidak. Harus kholwat. Wajib ini. Baik kholwat secara sepi maupun nggon rame. Nggon sepi atau nggon rame. Nggon khusus maupun nggon umum. Itulah yang dikiaskan di dalam surat Al-Insan 2526. Esok tumeka sore nggon rame bersosialisasi dengan makhluk, kita harus selalu berzikir. Malam hari wa minal laili fasjud lahu fasabihu lailan tawilan. Malam hari sebagai tempat khusus kita harus berzikir juga pada Allah. Terus apakah ilmu laduni itu sama dengan hal itu? Laduni iku Pak bisa panjenengan tempuh kantun ningali dari kacamata mana. Kalau kacamata syariah atau di dalam makom mukhadoroh kali mukasyafah, memang laduni iku di jalur kasyaf Pak. Jalur kasyaf secara pandangan kacamata syarek. Sampeyan kudu duweni perkara-perkara amaliyah yang katanya untuk menemui Nabi Khidir, karena yang memiliki ilmu laduni Nabi Khidir. Khidir datang. Ya karomah memang Pak datang. Kalau laduni yang dimaksud tidak pernah belajar secara fisik, terus paham tentang ilmu. Kalau kita masukkan ke dunia hakikat makrifat benar, apa? Ya ilmu niki, ilmu tentang mengesahkan Allah senajano, walaupun Anda fahamnya itu hanya hakikat syahadat, ya, yang lainnya tasawuf itu belum mengerti apapun. Minimal dasar tauhid syahadat jenengan paham maksudnya. Sholat paham maksudnya, zakat poso haji maksudnya paham. Di situ ketika jenengan melakukan uzlah, perbuatan tindakan tahali menuju tajali,
di situ Allah akan gerojok ngelmu sing jenengan gak tahu belajar mesti paham. Satu misal, jenengan tak utus nang Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Tak cerita nih Pak, hik kuno opo wayang ada, enggak kula cerita. Ketika sampai patuh terhadap diriku, berangkat tenan ke Surabaya nang Sunan Ampel, maka semua kahanan situasi yang ada di sana dibuka kabeh. Yang tadi kata jelas nek arepe mlebu iku ana gentong. Apa? Oh jenenge. Genuk ora isine banyu ngumbiyo. Tak ngomong ngoten. Sampeyan mriko diajari Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dengan sendirinya diajari oleh Allah. Walaupun tadinya Anda tidak saya kasih tahu, kuno gentong, di situ ada batu kerikil gini-gini, ada orang jualan, ada copet. Enggak saya cerita. Ketika sampean sudah di sana, apa kahanan di sana seluruhnya paham sampean. Tahu semuanya. Ketika sampean pulang lagi ditanya oleh seseorang tentang mereka, gak iso gak jawab, mesti jawab sampean. Mesti jawab karena sampean sudah sampai di sana. Beda yang lainnya, iku mah nggak mau ke sana, cuma dapat cerita. Mboten saged. Nek ditakoki jawab dengan benar mboten saged. Iya BE, nek arepe mlebu iku ana gentong. BE sian. Nek jenengan yang awal tadi sudah tidak BE, tidak katanya, pasti sudah. Inilah yang diharapkan iman oleh Rasulullah terhadap umatnya itu. Tapi tempuane soro sampai beliau dawuh, umatku besok perang yang paling dahsyat dan paling berat melawan hawa itu pengakuan. Jadi menurut saya lebih afdolnya kalimat yang namanya laduni itu di dalam makom musyahadah, hakikat makrifat. Tetapi di dalam makom mukasyafah juga sudah maton lah, tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata zahir berarti makhluk, kacamata batin berarti Allah. Oke, wonten boleh mau kasih kirang pertanyaan ini? Sakun niku, mboten jenengan wau pinten bae ana sing keri. Oh, perbedaan tauhid tajalli antara sebelum Rasul dan sesudah sama Pak. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kita kembali wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tapi prosesnya kan ada di ayat yang lain. Sebelum la ilaha illa ana ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nek umpam perbedaan tajalli pada Allah sebelum dan sesudah Rasul sama Pak. Sama. Cuman sing gak sama iku bahasa. Nek cara untuk sampai ke sana sama. Kadang-kadang kita karena bahasa mawon cekcok. Oh nek gak Quran, nek gak Arab aku. Jawa, manunggaling kamu acarane sithik jenar sesat. Bapak Ibu buka ning Quran. Aku tidak akan mengutus utusaku ke satu negeri ya, kecuali memakai bahasa negeri itu sendiri. Jadi Allah mengutus utusan itu disesuaikan dengan bahasa kefahaman di negeri itu. Gak mungkin nang Jawa ditokno wong Madura. Dhek gak iso basa Jawa, basa Madura.
Sampai gak iso basa Madura. Apa iki? Gak mungkin, Pak. Kemungkinan dia Madura tapi paham bahasa Jawa. Itu bisa jadi. Atau bahasa pemersatu Indonesia. Kula niki bingung, Pak. Nek wayang ngaji nak nggone Banyuwangi ngono. Nang Jember. Nang Madura sing memakai Pak, daerah Madura. Daerah anu iku mboten iso bahasa Indonesia. Berarti kowah-kowah kaya ketek ketulup ngono. Tapi ada penerjemah, penerjemahnya itu ada. Jane pengenlah aku iki berbahasa Madura, tapi ya apa maneh ora iso. Ya gak iso muni to, Pak. Iso. Jadi sama, Pak, sistem tajalli sebelum Kanjeng Nabi kali sakbadane Kanjeng Nabi sama. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Wa qala aidan ani butullaha wajtanibut taghut. Intine ati roh iki ninggalno selain Allah nuju nang Gusti Allah. Nggih, wonten boleh?